Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ada satu waktu di mana arsy berguncang dipenuhi doa, munajat, dan istighfar manusia dan jin yang naik ke langit. Inilah yang dikatakan malaikat Jibril pada Nabi Daud alaihissalam yang diabadikan pada Az-Zuhd karya Imam Ahmad bin Hanbal. Satu waktu ini begitu dahsyat sehingga Sayyid Qutb menggambarkan waktu ini ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 17 sebagai waktu dengan suasana yang hening, waktu yang menimbulkan nuansa lembut dan tenang, dan tercurah semua perasaan serta getaran yang tertahan dalam hati, yang apabila waktu ini dipadukan dengan amalan istighfar, maka akan memberikan kesan yang amat serasi dalam jiwa dan hati nurani, dan akan bertemulah ruh manusia dengan ruh alam semesta yang sama-sama menghadap kepada pencipta alam dan pencipta manusia. Pada waktu inilah disampaikan oleh Rasul SAW dalam hadisnya, Zat yang maha memiliki langit dan bumi beserta isinya akan turun ke langit dunia untuk mengabulkan semua doa, memberikan semua pinta, dan memberi ampunan bagi hambanya yang beristighfar. Waktu apakah ini? Ya, inilah kedahsyatan waktu sahar, yakni waktu menjelang fajar. Pada waktu ini satu amalan yang sangat mulia yang apabila dilakukan insya Allah akan berhadiah taman surga, yang segala permintaannya akan langsung dikabulkan oleh Allah, yakni beristighfar di waktu sahar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan di surat Ali Imran ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah juga berfirman di surah yang lainnya, di surat Az-Zariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Nah, yang teman-teman semua, firman Allah di surah Ali Imran ayat 17 tersebut berkaitan erat dengan ayat sebelumnya yang menggambarkan kecintaan manusia pada pesona dunia di ayat 14. Padahal di sisi Allah ada kenikmatan yang lebih baik dari berbagai pesona dunia, nikmat yang tak terhingga dan tidak terbatas. Sebagaimana di ayat 15-nya Allah menjelaskan bahwa disediakan kenikmatan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya. Ini adalah sebuah simbol bahwa ada kenikmatan yang tiada henti, sungai-sungai yang terus mengalir di bawahnya, kenikmatan yang tiada henti dan tiada putus-putus. Di mana kebahagiaan paripurna ini hanya diperoleh oleh orang yang bertakwa, yang salah satu cirinya ada di ujung ayat 17 tadi, yang memohon ampun di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Sedangkan pada surah Az-Zariyat ayat 18 ini juga tidak lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat ini menerangkan ciri-ciri orang bertakwa yang akan mendapatkan taman surga sebagaimana ayat 15 sampai kemudian di ayat 17. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Ini di ayat 15-nya. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Di ayat 16, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di ayat 18-nya, inilah salah satu ciri orang yang bertakwa tadi yang disebutkan di ayat 15. Nah, salah satu cirinya disebutkan di ayat 18. Di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Nah, istighfar itu sendiri sebenarnya juga sudah memiliki fadilah yang dahsyat.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dalam waktu sempit, sedangkan kita punya banyak permintaan, maka dahulukanlah beristighfar. Waktu sempit, kita punya banyak permintaan, ya, maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dahulukanlah istighfar. Karena seorang hamba yang diampuni Allah akan dikabulkan segala permintaannya bahkan sebelum ia meminta. Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 31 juga dapat kita ketahui bahwa bentuk kecintaan Allah pada hambanya adalah dengan memberikan ampunan kepadanya. Oleh karena itu tidak heran bahwa para sholihin ya senantiasa beristighfar pada saat sahur salah satunya. Seperti Ibnu Mas'ud ya dikisahkan oleh Imam Al-Qurtubi yang menyebutkan riwayat dari ayah Ibrahim bin Hatib yang beliau berkata, pada waktu sahur aku pernah mendengar ada seorang lelaki di sudut masjid. Lelaki itu berkata, ya Rabb, amartani fa ata'tuka wa hadza saharun faghfirli. Ya Allah, engkau memerintahkanku lalu aku menaatimu. Sekarang adalah waktu sahur, maka ampunilah aku. Dan lelaki di sudut masjid itu ya itu adalah Ibnu Mas'ud. Jadi jelas sudah ya, terang sudah bagaimana kemudian kolaborasi antara kedahsyatan istighfar dengan waktu sahar dapat mengantarkan hambanya ke taman surga yang dengan kenikmatan yang tak terputus, menghantarkan hambanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan ampunan ini. Oleh karena itu mari kawan-kawan semua, sebagai pengingat juga bagi diri sendiri, di bulan Ramadan ini rasanya amat disayangkan jika waktu-waktu, terutama waktu-waktu mustajab berdoa kita lewatkan begitu saja. Jika waktu sahur hanya diisi dengan kesibukan untuk menyantap makan dan minuman. Rasanya kita perlu mengoptimalkan waktu itu untuk melakukan sebuah amalan sederhana dengan balasan yang luar biasa, yaitu dengan mengisi waktu sahur kita dengan beristighfar kepada Allah, mengharapkan kecintaan Allah, mengharapkan ampunannya. Karena sebagaimana yang disampaikan nasihat dari Luqman, seorang ahli hikmah yang namanya menjadi salah satu surat di Al-Quran, ia berkata, wahai anakku, janganlah sampai ayam jantan lebih cerdas daripada dirimu. Dia berkokok pada waktu sahur, sementara dirimu masih terlelap tidur. Kawan-kawan semua, kalaulah amalan kita belum bisa menandingi orang soleh dalam ceramah dari gurunda kita Ustaz Hadi Hidayat, maka setidaknya istighfar kita tidak kalah dengan para pendosa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.